Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan LMS teks deskripsi yang kami buat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Desta Aldi Pratama dengan NIM akhir 24. Saya Salma Fiansyah Maria dengan NIM akhir 70. Saya Irdina Mazatun Nafisa dengan NIM akhir 42. Saya Anissa Wahyu dengan NIM akhir 12. Saya Jelita Septiana dengan NIM akhir 44. Sebelumnya, sudahkah kalian tahu apa itu LMS? LMS adalah singkatan dari Learning Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. LMS dapat membantu dalam penyediaan konten pembelajaran, pelacakan, dan penilaian kinerja peserta didik. Teknologi dan implementasi. Materi yang digunakan adalah teks deskripsi Bahasa Indonesia kelas 7. Jenis platform LMS yaitu 1. Google Meet, yang kedua Google Classroom, dan penyediaan digital interaktif yaitu WhatsApp Group, video pembelajaran animasi, dan juga Wordwall. Selanjutnya, kelebihan Google Classroom. Yang pertama adalah mobile friendly, yang kedua mengelola tugas dengan baik, yang ketiga file langsung masuk ke Google Drive, yang keempat memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim, yang kelima mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar, yang keenam waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas, yang ketujuh terintegrasi dengan berbagai alat Google lainnya seperti Google Drive untuk berbagai file, Google Doc untuk penulisan bersama, Google Slide untuk presentasi, dan Google Form untuk kuis. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama yaitu ketampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Yang kedua, file menjadi error apabila ukuran terlalu besar. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya fitur pelacakan kemajuan individu. Yang keempat, tidak bisa digunakan sepenuhnya tanpa internet stabil. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu umpan aktivitas Google Classroom tidak selalu diperbarui secara otomatis, sehingga pengguna terlalu menyegarkan halaman agar tidak ketinggalan pengumuman penting. Berikut adalah tampilan LMS Google Classroom pada gawai. Selanjutnya ada fitur utama dari Google Classroom. Di sini kami mengintegrasikan Google Meet dengan Google Classroom. Untuk Google Meet sendiri, fitur utamanya terdapat 1. Breakout Room untuk memecah siswa ke dalam ruangan kecil untuk diskusi kelompok. Kedua, Attendance Tracking mencatat kehadiran siswa otomatis selama Google Meet berlangsung. Ketiga, Recording merekam sesi pertemuan agar bisa ditonton kembali kapan saja. Untuk fitur dari Classroom sendiri, yang pertama ada Stream, yang kedua Classwork, yang ketiga Gradebook, yang keempat Google Drive Integration. Untuk fitur utama dari Google Classroom, yang pertama ada Stream atau membagikan pengumuman, yang kedua ada Classwork, tugas kelas dan aktivitas kelas. Fitur selanjutnya yaitu Gradebook atau fitur mencatat, memantau, dan mengelola nilai siswa. Selanjutnya yaitu Google Drive Integration atau integrasi antara Google Drive dan Google Classroom untuk dengan mudah berbagi, mengelola, dan mengakses file pembelajaran online. Selanjutnya yaitu ada integrasi Google Meet dan EduGames Wordwall. Bisa join kelas di Classroom. Berikut merupakan tampilan LMS Classroom Bahasa Indonesia kelas 7B untuk materi teks deskripsi yang telah kami buat. Pada bagian forum, pertama, kami menyapa siswa dengan perkataan "Selamat bergabung anak-anak di kelas Bahasa Indonesia untuk kelas 7B" dan seterusnya. Selanjutnya, untuk tugas kelas, kami telah mengelompokkan topik dengan terstruktur, yaitu yang pertama bab 1 yang merupakan materi teks deskripsi, dimulai dari pengantar materi, kemudian terdapat presensi, selanjutnya terdapat materi. Materi ini terdiri dari PPT atau PowerPoint, selanjutnya video animasi, dan e-book. Kami juga telah melakukan kelas online menggunakan Google Meet. Kelas online ini dilakukan pada setiap pertemuan. Setelah dilakukan pemaparan materi, selanjutnya kami mengadakan evaluasi
dengan mengintegrasikan kuis, web educamp, yaitu Wordwall. Tampilan kuis teks deskripsi Wordwall yang kami buat adalah sebagai berikut. Memasuki pertemuan kedua, yakni pada subbab 2, struktur dan unsur-unsur bahasa teks deskripsi, awalnya siswa diminta untuk presensi, kemudian diberikan materi yang terdiri dari PowerPoint dan video animasi. Diberikan pula link Google Meet untuk dilakukan kelas secara online. Dan yang terakhir, terdapat forum diskusi untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Bab ketiga, yakni menganalisis dan menyunting, akan diperlakukan sama, yakni terdiri dari presensi, kelas online, dan evaluasi. Begitu pula pada subbab yang keempat. Pada subbab terakhir ini, siswa akan diminta untuk mengerjakan LKPD, membuat teks deskripsi sederhana, dan mengerjakan ulangan harian. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.